Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Abdul Aziz dari kelas B dengan NIM 221110243119. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai modul 1, 2, dan 3. Yang pertama ada pelaku bisnis serta perbedaan perusahaan besar dan kecil. Itu adalah tentang materi yang akan kita sampaikan nanti. Yang pertama dimulai dari pengertian pengantar bisnis. Adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba atau badan usaha yang berbentuk hukum atau bukan badan hukum. Pelaku bisnis seperti owner, kreditur, karyawan, penyedia material atau supplier, dan pelanggan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang maju dan berkembang. Apabila bisnis tersebut tidak mendapatkan keuntungan atau tidak pula rugi, maka bisnis tersebut dapat dikatakan sebagai stagnan. Yang selanjutnya adalah tujuan bisnis, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan memenuhi kebutuhan hidup dengan sebuah produk dan jasa. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas tempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, tanggung jawab perusahaan terhadap sosial. Contohnya, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, yaitu kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan. Contoh tanggung jawab perusahaan terhadap kesehatan ialah diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat. Contoh lagi tanggung jawab perusahaan terhadap pendidikan, itu diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah, pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya, contoh dari peningkatan daya beli yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar tradisional. Selanjutnya ada infrastruktur dan sanitasi lingkungan. Contohnya seperti yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya, perbedaan perusahaan besar dan kecil. Dari segi kelangsungan perusahaan besar, sudah pasti persentase kegagalannya lebih rendah dari perusahaan kecil karena memiliki fondasi yang jauh lebih kuat. Perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang ingin dilakukan lebih mudah untuk dicapai karena sudah ada modal yang besar, sumber daya manusia, dan kekuatan bisnis.
manajer bukan pemilik, organisasi kompleks, pemilik tidak kenal dengan karyawan, dan manajer spesialis. Perusahaan kecil. Presentasi kegagalan usaha yang dijalankan relatif cukup tinggi karena dari segi kekuatan bisnis masih kecil dan dari sisi karyawan ialah pemilik perusahaan itu sendiri. Bekerja di perusahaan kecil menawarkan kelebihan yang cukup besar yaitu mampu melakukan eksplorasi kemampuan di sana. Di luar itu, karyawan dituntut untuk inisiatif, mau belajar, dan memegang tanggung jawab yang lebih besar baginya. Umumnya, pemilik adalah manajer. Daerah operasionalnya lokal, berarti daerah sekitaran situ saja, karena tidak nasional dan internasional. Organisasinya sederhana, pemilik akrab dengan karyawan, karena umumnya perusahaan kecil hanya memiliki 1, 2, 3 karyawan saja. Perusahaan kecil, tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR), suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak lingkungan seperti populasi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Bentuk hukum lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang termasuk badan hukum adalah perseroan yang terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, pekerjaan, dan perseroan harta dipisah. Badan usaha yang bukan hukum adalah perusahaan perorangan, firma, dan CV. Harta perusahaan dan pemilik digabung. Bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan perseorangan. Mudah didirikan, modal mulai kecil, pengolahan fleksibel dan bebas, kerahasiaan usaha terjamin. Kelemahannya ialah bertanggung jawab tidak terbatas, modal terbatas, kualitas manajerial dan pekerjaan terbatas, kelangsungan operasional terbatas. Bentuk perusahaan perkongsian. Lebih banyak modal, lebih banyak keahlian yang diperoleh, umur usaha panjang. Kelemahannya ialah masalah kesalahpahaman, kebutuhan perjanjian. Selanjutnya adalah perusahaan terbatas atau hukum. Tanggung jawab terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan. Kelemahannya, pendirian lebih kompleks, 2 kali pembayaran pajak, banyak peraturan, dan rahasia. Kesimpulan. Dari ketiga materi tersebut kita menjadi mengetahui banyak perusahaan, pelaku bisnis, hukum, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan kunci kelanjutan perusahaan dalam jangka panjang yang sama pentingnya dilakukan oleh perusahaan apapun. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.